Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat jasmani yang bersifat lahiriah maupun nikmat rohani seperti iman, Islam dan ihsan. Karena kalau tanpa kenikmatan Allah, niscaya kita tidak akan bisa melakukan perintahnya dan tidak akan bisa menjauhi larangannya, alias kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu adalah semua kenikmatan yang diberikan kepada kita, hamba-hambanya yang beriman, yang tentu saja tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan November, penghujung tahun 2020. Waktu sangat cepat menggilas kita dan tanpa terasa usia kita bertambah, tapi hakikatnya berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita mengingat usia kita semakin berkurang, bertambah dalam segi jumlah umur tapi berkurang jatah dunia kita, marilah kita bersegera menuju ampunan Allah, karena sungguh banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Apakah kita termasuk orang yang bahagia? Apakah termasuk orang yang tidak bahagia? Maka khatib mengajak bersama-sama jamaah sekalian untuk merenungkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatus syaqawah arba'atun. Tanda orang yang celaka itu ada 4. Yang pertama, misnanud dzunub al-madiyah, melupakan dosa dan kesalahan yang telah lalu. Ketika kita tidak ingat dosa kita, ketika kita tidak ingat akan kesalahan yang pernah kita lakukan, maka yang pertama menurut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah tanda kecelakaan. Yang nomor 2, tanda bahwasanya orang itu akan mendapatkan celaka di sisi Allah adalah wa dzikrul hasanat al-madiyah wa la yadri aqbilat amrika. Yang kedua adalah senantiasa mengingat-ingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Kita melakukan kebaikan, kita selalu ungkit dan selalu ingat bahwasanya kita sudah melakukan kebaikan, dan mungkin saja tanpa sengaja kita akan menjustifikasi terhadap diri kita bahwasanya kita adalah termasuk orang yang soleh, orang yang baik, orang yang berhak
mendapatkan pahala dan surga Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalan kita itu diterima atau tidak, kita tidak mengetahuinya. Dan ketika kita menyebut-nyebut amalan kita, mengingat-ingat amalan kita, dan padahal kita tidak mengetahui bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah atau tidak, maka itu termasuk tanda orang yang celaka. Kemudian yang nomor 3, wa nadharnu ila man fawqahu fid dunya. Ketika ada seseorang yang senantiasa melihat terhadap orang di atasnya dalam hal dunia. Ada tetangga kita yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, kita melihat dan mungkin saja kita ngiri, mungkin saja kita kepingin. Ternyata menurut baginda Rasulullah SAW itu adalah tanda orang-orang yang celaka. Bagaimana dengan ketika kita bahwasanya ada motivasi bahwasanya orang Islam atau umat Islam haruslah orang-orang yang mempunyai kekuatan dalam hal ekonomi. Kekuatan dalam hal ekonomi mungkin saat ini sangat diperlukan, mengingat bahwasanya ketika kita sebagai seorang muslim harus kuat secara zahir dan secara batin. Tetapi kita tidak harus iri atau dengki terhadap kenikmatan yang diberikan oleh orang lain. Ketika kita melihat kenikmatan orang lain dengan perasaan iri dan dengki yang tidak kita sesuaikan dengan kemampuan diri sendiri, maka itu adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita memotivasi diri kita agar kita menjadi orang yang maju, orang yang sejahtera, dan wujudnya kesejahteraan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sangat dianjurkan. Dan ibadah tanpa ditopang oleh kemapanan ekonomi bisa jadi menurut standar kita akan goncang. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menginginkan kehidupan yang layak, menginginkan kehidupan yang sejahtera, menginginkan kenikmatan dunia, ujung daripada kenikmatan dunia, maka kita jadikan wasilah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang menginginkan dunia hanya sebatas untuk kesenangan belaka. Oleh karenanya begitu banyak di antara saudara-saudara kita yang mungkin diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia lupa hakikat daripada dia diciptakan yang aslinya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan tanda orang yang celaka yang nomor 4 adalah wa nadharu ila man dunahu fid din yaqulu law aradtu lam yuridni fataraktu. Orang yang senantiasa melihat rendah, melihat remeh orang-orang yang beraktivitas beramal soleh dalam agamanya. Kadang juga kita sebagai orang-orang yang diberi kemapanan ekonomi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika melihat orang-orang yang beribadah, kita lihat dengan pandangan yang rendah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sungguh perbuatan itu adalah perbuatan hina dan termasuk salah satu tanda kecelakaan terhadap orang-orang yang berbuat tersebut. Karena bagaimanapun juga orang yang senantiasa ta'alluq hatinya, terikat hatinya dengan ilmu agama, dengan ibadah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah secerdas-cerdas orang, sebahagia-bahagia orang. Walaupun dalam hal ekonomi mungkin mereka ada di bawah kita, tetapi yakinlah, ingatlah dengan kepastian yang sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam banyak hadis, orang-orang yang memprioritaskan hidupnya di dalam agama, senantiasa beribadah kepada Allah dengan tujuan ingin mendekatkan diri kepada Allah, mereka itu adalah semulia-mulianya manusia.
Dan jangan sekali-kali, walaupun mereka dalam hal ekonomi rendah, jangan sekali-kali kita merendahkan. Sungguh mereka akan mendapatkan kenikmatan yang kekal di akhirat kelak, dan bagi orang yang merendahkan akan mendapatkan kecelakaan. Ma'asyiral muslimin wal zumratal mu'minin rahimahumullah, mengingat dunia sekarang adalah dunia terbalik. Ketika melihat orang kaya, kecenderungan kita hormat dan tunduk, dan hampir-hampir kita mengorbankan harga diri kita. Bahkan ketika kita melihat bos yang kafir pun, kadang-kadang kita menundukkan muka kita ketika kita menyapanya. Tetapi banyak di antara kita ketika melihat orang-orang yang ahli ibadah, dalam hal menyapa pun bukannya menunduk, tapi kita dongakkan kepala kita, seolah-olah kita yang lebih tinggi daripada orang-orang yang aktif dalam ibadahnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, tanpa kita sadari, menyapa seseorang saja adalah salah satu bentuk karakter kita. Ketika kita tundukkan muka kita, tundukkan kepala kita, maka kita akan mengetahui orang tersebut termasuk orang yang takabur atau orang yang tawadhu. Ketika kita menyapa orang dengan dongakkan kepala kita angkat, maka itu adalah salah satu karakter takabur yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, ketika di dalam hati seseorang ada perasaan takabur, maka dia tidak akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah, kita hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk taat beribadah kepada Allah. Maka seharusnya kita harus tunduk dan patuh terhadap firman Allah dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada 4 hal juga tanda bahwasanya kita termasuk orang bahagia. Yang pertama adalah zikrul dzunub al-madiyah. Yang pertama adalah kita senantiasa mengingat kesalahan atau dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Mengingat ketika kita ingat akan kesalahan, ingat akan dosa kita, maka kecenderungannya kita akan takut ketika menghadapi kematian. Dan tanda di antara banyak dosa yang ada dalam diri kita adalah ketika ditawari kematian kita menolaknya. Ini menunjukkan bahwasanya kita masih banyak dosa dan kesalahan. Padahal kematian itu adalah hak dimanapun kita berada. Ketika Allah sudah menghendaki kematian itu pasti akan terjadi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimahumullah, terlebih ketika kita hidup di masa pandemi ini, seolah-olah penyakit itu adalah lalat buat kita. Padahal lalat buat kita sebenarnya adalah dosa yang kita lakukan. Karena mengingat dosa, kita akan menjadi takut bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, termasuk orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wanisyahul hasanat al-madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Setelah kita melupakan atau lupa tidak mengingat kebaikan-kebaikan amal soleh yang kita lakukan, otomatis dengan sendirinya kita akan memperbanyak amal ibadah, memperbanyak ingat kepada Allah, memperbanyak zikir kepada Allah, dan memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita mengingat-ingat kebaikan kita seolah kita tidak pernah dosa, maka kita akan menjadi orang-orang yang tidak beruntung karena kita mengandalkan amal kita yang tidak sebenarnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dan tanda orang bahagia yang selanjutnya yang nomor 3 adalah wa nadharahu ila man fawqahu fiddin, dalam melihat orang yang di atasnya adalah dilihat dalam hal kemapanan ibadahnya, bukan dunianya. Ketika kita melihat orang yang banyak
beribadah kepada Allah, rajin mendatangi majelis ilmu, rajin mendatangi salat berjamaah, rajin mendatangi masjid, rajin beribadah kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang mengangkat topi kita dan kecenderungan kita akan cinta dan sayang. Inilah tanda termasuk orang-orang yang cinta dan sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan orang-orang yang merendahkan orang-orang yang ahli ibadah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kemudian tanda orang yang bahagia yang nomor 4 adalah wa nadharahu mandunahu fid dunya, memandang, tidak mengagungkan orang-orang yang memiliki posisi dunia ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulan dari khutbah yang singkat ini adalah hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, mengingat akan kesalahan dosa yang pernah kita perbuat, dan senantiasa memperbanyak amal soleh, yang amal soleh itu adalah untuk bekal kita menghadapi kampung akhirat, yang sungguh kampung akhirat itu adalah sesuatu yang nyata, bukan fata morgana. Karena setiap manusia akan menghadapi kehidupan akhirat yang dimulai dengan alam kubur. Coba sekali-kali kita bayangkan betapa lamanya di alam barzakh atau alam kubur, belum alam yaumul ba'ats, belum ketika kita di padang mahsyar yang membutuhkan tidak hanya puluhan tahun, ratusan tahun, mungkin kita akan membutuhkan waktu ribuan tahun dibandingkan dengan kita hidup di dunia tidak ada apa-apanya. Oleh karenanya Allah menegaskan wal akhiratu khairu wa abqa, sungguh akhirat, kampung akhirat itu adalah yang lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan kampung akhirat adalah kampung yang sebaik-baiknya untuk kalian semua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Namun kadang kita dilupakan bahwasanya kita akan kembali kepada Allah, kita akan kembali ke kampung akhirat, sehingga kita disibukkan oleh dunia ini. Oleh sebabnya khotib berwasiat kepada khotib dan mengajak kepada jamaah sekalian, marilah kita kembali menuju ampunan Allah dengan banyak-banyak istighfar, dengan banyak-banyak melakukan amal soleh, dengan banyak-banyak melakukan kebaikan, dan melaksanakan sholat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan zakat yang diwajibkan oleh Allah, melakukan ibadah puasa dan ibadah ibadah haji bila kita mampu. Kalau kita melakukan yang diperintahkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya kita melakukan, ditambah lagi dengan amal-amal soleh yang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan lewat khutbah yang singkat ini Allah jadikan kita semuanya, keluarga kita, termasuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala fid dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim. Innallaha huwal ghafurur rahim.